Assalamualaikum, salam Sesa. Teman-teman, sekarang saya di Gunung Warak. Tadi saya sudah ziarah ke Gunung Lirilir. Maaf, Liriran. Jadi saya masih keinget sama Sumilir. Jadi ini lelucon aja, tapi sebenarnya saya juga nggak tahu. Jadi lanjut aja teman-teman. Ini ada request dari Bintang Ngawi nih. Jadi beliau bertanya-tanya. Terus ini akhirnya saya bikin ini untuk juga teman-teman yang mungkin masih tanda tanya tentang channel saya, namanya kok Ki Ageng Dipo. Dan mungkin ada ditanya ada ditanyain dari Mas Yulfa ini. Mungkin langsung aja. Oke. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Zulfa atau Rosi. Ya, saya itu adiknya Mr. X, makanya suaranya sama. Ya. Jadi saya di sini itu mewakili sebenarnya, Mas, dari teman-teman subscribernya Ki Ageng Dipo. Kan banyak pertanyaan yang mungkin ingin disampaikan tapi belum bisa disampaikan secara langsung, makanya saya istilahnya mewakili dari teman-teman subscriber dari channel Ki Ageng Dipo. Yang pertama itu, kenapa channel sampean ini dinamai Ki Ageng Dipo? Oh iya, ini langsung apa? Langsung saja, nanti satu persatu. Oke, jadi gini teman-teman, kenapa channel saya namanya Ki Ageng Dipo? Jadi di situ sih sebenarnya juga ada misteri, ada goib juga. Dalam arti waktu saya mikirin bikin channel apa ya, enaknya apa ya, tentang apa. Nah, di situ tiba-tiba saya ngimpi malamnya datang orang tua. Nah, itu nyebutin nama Ki Ageng Dipo. Ya udah, spontan saya gunain nama itu cerita singkatnya kayak gitu. Jadi mimpi ada nama orang tua datang, saya tanyain kenalan, itu namanya itu Ki Ageng Dipo. Ya udah, saya kalau kepanjangannya itu ada, tapi itu cuma saya ringkas aja karena juga ada ada hubungan goib tentang biasanya itu kalau kita mau jalan ke misteri, mistik dan spiritual, supernatural, itu pasti ada gambaran, ada mimpi, ada sosok dan sebagainya. Nah, ini saya ngambil channel dari mimpi, dan nama itu ambil dari sosok orang tua yang datang ke mimpi saya. Gitu, Mas. Lihat HP-nya. Untuk pertanyaan selanjutnya itu dari channel Ki Ageng Dipo ini kontennya bersifat seperti apa, Mas? Apakah itu memang khusus untuk misteri atau memang untuk explore tempat-tempat angker atau sejenisnya seperti itu gimana? Mohon dijelaskan ke teman-teman lah, biar teman-teman itu sedikit paham tentang konten dari channel Ki Ageng Dipo ini. Iya, gini aja teman-teman. Jadi channel saya itu intinya larinya sih ke hiburan. Nah, tapi lama-lama kita larinya ke misteri. Waktu awal-awal itu mungkin saya cuplik aja sedikit, juga dari alur mimpi juga. Saya di mimpi itu, kalau kamu mau bikin channel ini, nama kamu ini, saya harus video pertama harus di ngelamin, dan itu terkena kerajaan jin yang banyak interaksi yang nyata juga di situ. Orang hilang dan balik lagi, ninggalin uang, ninggalin untuk keluarga, dia masuk hutan hilang lagi.
Nah, saya disuruh bikin situ. Artinya saya kalau mau ke kerajaan goib yang lain dan masih hal-hal goib, saya udah nggak kaget dan saya sudah pernah ke situ. Dan channel mungkin ada hiburan juga, vlog dan yang lain, itu cuma buat hiburan aja biar nggak sepaneng. Mungkin Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya itu gini Mas, karena kadang itu kontennya kan ada yang berbau mistis, ke tempat-tempat angker. Itu untuk resikonya seperti apa Mas? Singkat cerita saja. ya, Ataukah sebelumnya sudah istilahnya itu apa ya, pasang badan, sudah punya tameng lah istilahnya, apa seperti itu atau seperti apa, atau ada yang lain mau disampaikan? oh iya. Jadi gini teman-teman, langsung saja. Jadi kenapa kok saya larinya sekarang ke hal-hal mistis? Jadi emang dasar saya itu, saya perjelas, itu saya pengobatan intinya. Nah, di situ otomatis kan ada yang kena guna-guna dan sebagainya. Nah, otomatis kalau saya eksplor, makanya setiap saya eksplor itu ada yang apa ya, langsung pergi. Saya datang itu tempatnya angker, tapi saya datangin malah pergi. Jadi secara gak langsung itu emang ada perisai. Kalau di spiritual itu ada perisai goib dan ada apa ya, ada khusus buat ini itu udah otomatis udah ada. Jadi kalau ke tempat angker itu, satu ya, yang penting yakin, jangan ragu untuk masuk ke wilayah situ. Terus kedua, di dalam konten saya di situ antara apa ya, ada juga yang mungkin alurnya nanti yang pesugihan, tapi mungkin saya juga masih ada tanyain ke situ nanti. Nah, di sini alur yang saya ambil itu sebenarnya juga nantang, dan itu pasti ada resiko. Ibaratnya saya tidur, tiba-tiba beliau datang langsung gebrak-gebrak, otomatis marah. Nah, dari situ saat saya explore itu dia diam. Nah, dia nyari lena, nyari kelemahan, pasti nyerang balik, balas. Itu hampir setiap explore, setiap tempat angker dan misteri yang saya explore pasti kayak gitu. Dan bukan neror ke saya saja, tapi ke rekan juga. Jadi alhamdulillah juga nggak ada apa-apa dan nggak ada masalah, semua bisa diatasi. Yang penting kita yakin, itu aja kuncinya. Gimana? Pertanyaan selanjutnya itu, apakah itu melulu berbau mistis atau angker, apakah eksplornya itu juga ada sejarah untuk istilahnya kalau di Jawa itu uri-uri budaya, ya, uri-uri budaya Jawi itu, apakah ada juga seperti itu? Ada. Jadi itu ada serah apa ya, kita ngerawat juga pusaka, terus kita juga untuk ngenalin tempat ini, tempat sejarah, tempat. Jadi kita bukan untuk misteri aja, tapi untuk ziarah dan nguri-nguri itu kita juga di video juga ada serah terima pusaka. Jadi pusaka itu kita rawat, kita jaga, intinya biar nggak musnah. Jadi gitu mas. Untuk pertanyaan terakhir, apakah ada Pak Tri, monggo disampaikan? Nggak ada? Ada, masih baca yang terakhir apa? Mungkin Iya. pertanyaan sudah cukup, cuman ada pesan dari saya pribadi untuk kawan-kawan pecinta atau subscribernya channel Ki Ageng Dipo itu, kalau ada pertanyaan bisa ditulis di komentar ya, sampaikan saja. Ataupun ada kritik, tapi ingat kritiknya harus kritik yang membangun, jangan yang menjatuhkan ya. Kita sama-sama intinya
mencari dukung. kebaikan lah. Nah, berlomba-lomba mencari kebaikan. Oke, fastabiqul khairat itu ya. Jadi kalau ada kritikan sampaikan saja, nggak apa-apa. Tapi ingat, kritikan yang membangun. Itu saja pertanyaan dari saya mewakili teman-teman subscriber. Atau mungkin ada yang ingin disampaikan lagi tambahan, mungkin nggak apa-apa, sampaikan saja. Oh ya, ini teman-teman, ini ada tambahan yang terakhir-akhir ini. Itu ada yang WA saya, yang apa pribadi itu apa namanya? Kok sekarang anunya kepesugihan? Nah itu resikonya gimana? Nah itu langsung saya jawab. Nah di situ saya bilang semua ada risiko karena saya yang ulah. Nah dari resiko dari saya ulah itu sebetulnya itu sudah saya persiapkan juga. Jadi saya sebelum ke situ itu juga sudah pasang badan. Jadi jangan kita ibaratnya apes konyol. Dalam arti kita cuma nyari konten untuk ini biar kita dapat, ya semua YouTube pasti nyari monet. Nah dari situ kalau saya asal main terjang, wah pesugihan ini sama aja, pasti ada imbal balik atau resiko yang akan saya alami. Nah di sini di video-video yang kemarin itu saya nantang buto hijau, saya nantang blorong, saya gini, itu di video ya kayak gitu, tapi di luar video itu serangan goib, gangguan goib di saya, di keluarga pasti ada. Nah tapi waktu di video saya juga bilang saya yang ulah, saya yang berbuat, urusannya sama saya, jangan sama yang lain. Itu saya juga bilang nantang kayak gitu. Jadi biarpun apapun yang saya lakuin itu saya yang nanggung. Nah tapi dari goib itu tetap nggak mau tahu, pasti nyari yang lemah. Nah di situ saya juga mempersiapkan khusus buat yang kayak gitu, yang colong laku. Nah baru kemarin malam itu ada yang nelpon juga ngasih tahu, coba kamu apanya langsung tantang yang ibaratnya pesugihan itu siaran langsung atau gimana. Jadi kenapa saya nggak ngelakuin siaran langsung, karena saya masih baru, dan otomatis kalau saya siaran langsung pasti ya yang kita cari kan monetnya, yang kita cari kan tujuannya kan apa ya, hasilnya. Kalau secara langsung pasti sinyal saya jelek, dan di situ penonton saya juga masih dikit, jadi nggak mungkin saya ngelakuin secara langsung. Kalau saya ngelakuin secara langsung emang bener itu ibarat langsung nyata, apa ya, selama saya bikin video tentang pesugihan saya juga nggak main-main, karena resiko juga di kita. Nah kena apa ya, saya ngelakuin nantang, saya gini ini itu tim atau teman yang saya ajak itu pasti ngalami benturan, dan di rumah pasti ada mimpi jelek, itu pasti. Dan baru kemarin itu yang blorong, yang kali pendem itu udah nyerang Sri Kandi. Jadi itu juga padahal di situ video itu saya udah nyebut saya yang ulah, saya yang nantang. Jadi itu contoh, saya udah bilang kayak gitu, tapi Sri Kandi saya itu diserang, diganggu dalam mimpi sampai bangun geragapan dan nggak bisa gerak. Nah itu contoh kalau dia nyerang secara cari titik lemah dari pihak saya. Mungkin ada tambahan atau gimana? Ini terakhir sebelum ditutup oleh Mas Riko, pertanyaan pribadi atau mungkin
ini atau bisa jadi seperti masukan seperti itu. Iya. Apakah ini khusus di eksplor pesugihan gitu Mas? Enggak. Di eksplor pesugihan itu apakah ada di situ ada niatan atau tujuan? Oh ini loh, saya itu eksplor di pesugihan itu saya buat konten itu agar masyarakat itu sadar bahwasanya tidak usahlah kita itu cari pesugihan dan lain sebagainya atau menumbalkan bahkan seperti itu. Iya. Itu apakah masyarakat biar sadar bahwasanya kalau memang ingin sukses ya berusaha dan berdoa terus bertawakal kepada yang maha kuasa, atau apakah ada tujuan seperti itu di konten khusus yang di pesugihan? Oh iya, jadi gini, itu sudah saya jawab di dalam video juga sudah ada. Intinya saya nyaranin teman-teman jangan nyari kekayaan, harta dan ibadah apapun itu jangan lewat pesugihan, karena semua pesugihan itu pasti ada tumbal, ada efek samping. Dan saya yang bikin konten ini di pesugihan ini jangan dicontoh atau jangan ditiru nyari orang-orang yang nyari pesugihan itu. Jadi yang belum atau yang punya pikiran niat ke situ jangan sampai, karena itu nanti imbasnya bukan ke kita langsung tapi ke anak cucu kita nanti, karena ke belakang. Nah ini saya bukan ini nih sebenarnya juga resiko di saya sendiri, hampir tiap malam benturan terus, teror pasti terus, tapi demi untuk kepentingan bersama ibadah jangan ada lagi atau tambah banyak lagi yang orang nyari pesugihan, apalagi lagi corona kayak gini ya. Jadi banyak orang nyari jalan pintas untuk nyari kekayaan, dan saya belum dapat izin sih sebenarnya, udah negosiasi itu di tempat pesugihan juga, tapi di situ semenjak ada corona itu tempatnya jadi meludak ramai. Nah saya ke situ udah negosiasi sama juru kunci atau pengelola, dan otomatis saya ditolak karena memang penghasilannya dia dari situ. Jadi ya saya nggak berani untuk publik, sebenarnya sudah saya ambil gambarnya, tapi saya juga nggak mau terlalu panjang, nanti ada resiko juga. Jadi intinya pesan saya jangan nyari kekayaan lewat pesugihan, tetap kerja apa adanya semampunya, yang penting halal gitu Mas. Cukup dari saya atau pertanyaan yang mewakili teman-teman subscriber cukup itu, dan saya mewakili teman-teman subscriber juga menyampaikan terima kasih sudah menjawab pertanyaan agar semuanya atau teman-teman subscriber itu jadi mengerti, Oh iya, siap. sedikit paham tentang channel dari pihak Info. Jadi itu Mas, terima kasih. Terima kasih Mas. Jadi teman-teman terima kasih, dan ini untuk pertanyaan kalian sudah diwakili nama Mas Julfa, jadi sudah saya jawab juga. Ibaratnya kalau ada kekurangan dan saya mohon maaf. Jadi mungkin ini saya mau lanjut lagi naik ke Gunung Warak. Iya, Gunung Warak. Jadi kita mau muter-muter aja, refreshing di sini mumpung masih di Ngawi ya. Jadi nanti saya mau balik. Ya dulu akhir salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wisesa.